teman-teman nih ada yang kena virus corona nih, itu yang pertama, jangan panik, jaga pikiran, harus tetap waras, ya kan? Lo harus berpikir kalau ini tuh oke, gue kena ini penyakit pasti bisa sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my channel Fauzan Salabat. Ya, udah lama ya teman-teman udah nggak upload ya teman-teman. Kali ini gue cuma mau berbagi pengalaman ataupun info tentang pengalaman gue kemarin ya, pengalaman pahit gue. Ya, teman-teman gue terpapar virus corona ya. Ya teman-teman, barang istri gue di rumah. Ya memang awalnya sih sedih, tapi setelah makin kesini kita jadi banyak pelajaran yang kita dapat gitu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman, ini murni cerita gua ya, dan juga murni apa yang udah gua alamin. Jadi teman-teman nggak mesti harus setuju, nggak mesti, pokoknya ini cuma apa yang gua alamin dah teman-teman. Jadi ya pada tanggal 28 Juni gue tuh divonis oleh tes PCR itu gue positif sama bini gue dan anak-anak gue itu negatif ya. Awal mulanya gimana sih? Apa sih sebelum gue tes PCR ini? Jadi beberapa hari sebelumnya kalau gue itu gejalanya itu cuman radang ya. Radang sampai bikin suara gue bindeng, sampai-sampai gue tuh di kantor apa perasaan gue dong tuh gue bikin gak nyaman semua orang gitu gara-gara suara gue bindeng, padahal gue flu enggak, batuk enggak, demam enggak. Nah jadi pada saat hari minggunya itu gue udah mulai hilang penciuman sih. Memang kalau istri sih emang ketahuan sih ada batuk-batuk, bini tuh ada batuk-batuk, ada flu-flu gitu. Jadi kita mutusin daripada nanti kita masuk kantor suasana orang jadi nggak enak, mendingan kita tes aja deh untuk memastikan gitu kan, untuk memastikan ini corona apa bukan gitu kan, biar juga ke kantornya enak kita ngasih datanya gitu kalau kita ngomong corona. Nggak taunya pada saat tes PCR hasilnya itu langsung malam-malam kan, gue ngambil yang cepet, malam itu keluar anak-anak gue alhamdulillah semua negatif, gue sama bini gue positif. Langsung deh itu gue pisah, gue kan anak gue di bawah, gue di atas rumah. Nah pada saat gue di rumah itu gejala yang gue alamin sih cuman di radang doang yang makin parah. Radang gue tuh pas hari Seninnya itu gue udah nggak bisa nelen sama sekali, sakit bener-bener. Gue jadi malas makan, jadi gue tuh cuman bubur aja tuh kayaknya sakit gitu nih. Duh, tersiksa deh amalnya gitu kan. Gue minum adem sari kayak gitu nggak hilang. Terus kalau untuk bini gue itu gejalanya yaitu batuk-batuk mulu, setiap malam batuk-batuk mulu. Waduh, gue langsung sama bini gue bilang kita tetap tenang, kita memang boleh si alat tes bilang kita sakit, tapi tenang, kita juga dulu sering kok sakit batuk kayak gini. Ini mah mungkin cuma memang batuk biasa aja, ntar juga sembuh kok. Gue selalu kayak gitu nenangin bini gue, ya kan? Gue selalu nenangin bini gue. Akhirnya bini gue juga ya udah sekarang kita cari obat aja deh. Tidak, gue udah ngelapor RT, gue juga udah kasih tahu ke yang pokoknya udah ngelapor deh. Tapi dari RT juga nggak ada tindakan, puskesmas juga lama. Jadi akhirnya gue putusin ya udah kita cari obat online gitu kan. Kalau bini gue tuh dapetnya dia madu, punya herbal tuh ya sama uap. Bini gue tuh kerjanya tuh cuman pagi-pagi uap, jadi baskom diisi air panas, taruh minyak kayu putih, tutupin pakai kain kayak gitu, hirup ya sampai batuk-batuk keluar gitu, terus nguap. Enak kan, gue juga ngerasain sih enak gitu. Nah kalau gue nih radang, gue pikir apa ya, gue ada informasi, gue cari di YouTube ya kan, info. Ternyata ini ada nih orang yang cuman
ngasih tahu manfaat bawang putih, katanya bisa ngilangin tenggorokan. Apa bener iya gitu kan? Awalnya sih gue ragu ya kan, apa iya bawang putih bisa, tapi kan ada yang bilang rasanya nggak enak. Tapi karena gue pengen sembuh ya kan, gue cobain. Pertama gue iris sedikit, gue cobain dikit, terus itu tuh waktu gue ngerasain bawang putih emang belum, penciuman gue masih perasaan gue masih normal ya. Cuman pada saat besoknya tuh penciuman gue sama indera perasa gue tuh bener-bener mati gitu, bener-bener nggak bisa ngerasain bawang putih. Sampai gue masukin ke hidung tuh nggak ada baunya. Kalau bini gue sama, kita juga ngalamin hal yang sama gitu kan. Aduh gimana, tetap kena. Terus gue keinget sama video yang kemarin kan, wah bawang putih nih mumpung lidah gue lagi kebas kayak gini ya, cobain dah gue ambil bawang putih, gue kupas, gue makan. Tau gak lu, satu kagak ada sama sekali nggak ada sama sekali rasa di pedes. Biasanya kan pedes ya, kalau nggak ada. Gue makan sampai gue tuh 2 gue makan pertama kali, pas masuk ke tenggorokan baru tuh ada rasanya, deng, ih anget lu, enak bener ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bini gue cobain, oh iya bener anget. Akhirnya gue 2 hari gue konsumsi bawang putih, sehari 3 sama sering-sering hidup penyakit putih sama minum air putih yang banyak. Sembuh lu anosmia gue, jadi gue normal lagi, balik normal. Jadi alhamdulillah gue nggak ngalamin itu ya kayak orang-orang. Terus kalau bini gue belum sembuh nih, bini gue masih uap aja. Gue sih 3 hari 4 hari pertama gue di rumah, gue ngerasanya udah sehat gitu kan. Awal gue kena sih sempat gue takut gitu, karena gue dulu memang pernah 2015-2014an gue tuh sempat kena sakit yang menyerang paru-paru gitu ya. Cuman itu karena dari virus juga, bukan dari apa. Alhamdulillah udah, jadi paru-paru gue scan tuh putih semua gara-gara virus. Disuntik gue pakai suntikan segede-gede cabut deh lah. Tapi gue nggak mau berpikir lama-lama ke situ. Gue cari kok gimana gue sembuh, gimana gue sehat. Gue nggak mau nonton berita negatif, baca-baca berita negatif, apalagi berpikir jauh tentang negatif. Karena gue tahu semua yang kita pikirin itu benar. Kalau lu berpikirnya itu negatif, ya itu bakal kejadian ke diri lu, itu benar. Tapi kalau lu berpikir positif, itu bakal positif ke diri lu juga, ya bakal jadi gitu. Jadi jangan main-main deh sama pikiran kita. Walaupun kita bercanda, nggak boleh deh kita negatif gitu. Gue juga selalu bilang sama bini gue, sering-sering ngomong kalau lagi mandi, kita ke kaca ngomong, saya sehat kayak gitu. Terus gue kasih tau bini gue, ya udah sih kegiatan gue selama isoman itu di rumah ya, gue cuman berjemur, siang-siang berjemur udah, sama makan bawang putih, sama minum air hangat campur madu. Itu doang sih. Obat-obatan nggak ada. Kalau bini gue obat-obatan apa ya, paling obat-obat kayak Neosep gitu-gitu doang, sama ada obat herbal kayak serai gitu. Tahu tuh bini gue pokoknya obat herbal semuanya. Dan alhamdulillah gue punya tetangga itu support gue banget ya. Kita tuh makanan semuanya benar-benar dari tetangga. Pokoknya ya benar-benar best deh tetangga gue lingkungan sini. Terus anak gue juga di bawah juga alhamdulillah mengerti gitu kalau jadi begitu gue kena nih, anak-anak gue enggak, gue pisah sama gue di lantai 2, anak-anak gue di lantai bawah. Sedih sih, tapi pada saat setelah 2 minggu kalau udah 14 hari tuh gue PCR lagi. Karena kan kalau mau di kantor juga harus menyarankan kalau udah itu PCR lagi. Nah pada PCR kedua ini temen-temen, ini nih yang agak aneh. Gue kan sama bini gue kan di atas satu ruangan ya, bahkan gue juga nggak bisa ya, gue kalau peluk bini gue nggak bisa tuh ritual itu gue lain nggak bisa ya kan. Ya maaf nih yang jomblo, maksudnya nggak bisa. Jadi
gue tuh sama bini gue ibarat kata bercampur gitu, ya kan. Logikanya kalau gue positif juga nih PCR kedua, bini gue positif juga, begitu kan logikanya. Tapi apa temen-temen, ke PCR kedua guanya negatif tapi bini gue positif, bingung loh kok bisa begitu. Padahal kan kita satu ruangan bercampur pelukan segala gitu, bingung kan. Wah, gue langsung mikir nih. Nah udah gitu gue juga inget tuh cerita-cerita kisah-kisah teman-teman gue yang udah pernah ngalamin COVID duluan gitu. Dia pernah bilang alat PCR itu kita bingung loh, Jan. Ada yang lagi hilang penciuman, hilang perasa, demam, flu tinggi, di PCR negatif, sedangkan ada orang sehat nggak ada keluhan apa-apa positif. Aneh kan lu, bagaimanapun juga ya, ada orang bilang virus corona itu OTG, nggak ada gejala. Tapi kalau gua pribadi ya, masa ada gitu ya, kita virus kecil apapun pasti ada yang kita rasa gitu kan. Gue sih kurang percaya kalau ada yang kayak orang bilang, berita-berita di media bilang itu OTG. Jadi ini alat PCR test ini bisa jadi dia emang mendeteksi virus, cuman belum tentu virus corona. Bisa aja ini cuma mendeteksi imun gitu, sehat. Dia orangnya lagi imunnya kalau lagi rendah naik positif gitu. Itu kan bisa aja. Malah ada lagi cerita PCR. Jadi ada orang, dia udah di Wisma Atlet, udah dinyatakan sehat negatif. Terus dia pulang ke rumah, nggak percaya dia. Gue mau PCR lagi ke dokter, dia PCR lagi ke rumah sakit. Positif lagi dong. Bingung kan, dia udah nggak ada kerah. Akhirnya dia balik lagi ke Wisma Atlet. Sampai 3 kali dia kayak gitu. Itu kan aneh ya menurut gue teman-teman ya kan. Masa jelang 1 hari, padahal dia pulangnya mobil langsung ke rumah, nggak mampir kemana-mana, langsung mandi, langsung apa, tetap negatif. Kalau menurut gue sih aneh ya teman-teman kayak gitu. Terus PCR test ini kayak gimana ya, meriksanya kan tuh dari tenggorokan sama hidung, colok-colok. Dan sedangkan virus corona ini kita tahu penyebarannya bisa lewat udara, ya kan, ataupun droplet. Harusnya kalau memang bisa kayak gitu nggak usah jauh-jauh dong, sampai tarik ke korek-korek ke hidung-hidung. Lu berludah aja juga lu bisa cek. Kalau nggak dari ingus, kalau memang orang yang flu bisa aja lu cek. Ngapain korek-korek ke dalam-dalam gitu kan. Itu aneh sih menurut gue ya. Gue bukannya gue ini ya, ini kan menurut pendapat gue ya kan kayak gitu. Coba teman-teman yang punya pengalaman masalah PCR ini bisa di komen di bawah cerita, ada nggak yang lain. Jadi ya aneh gitu menurut gue. Jadi orang yang sehat bisa jadi sakit, lagi kalau orang itu pikirannya udah langsung takut negatif, jadi sakit dia. Jadi gara-gara pikirannya dia berpikir sakit, wah gue covid, jadi beneran sakit. Tapi kalau kayak gue kemarin ya, gue alhamdulillah gue berpikir ini sih cuma radang, tapi kenapa gue di tes positif, ya udahlah kalau memang tes positif radang. Tapi gue tetap mensugesti diri gue kalau ini tuh cuma radang, gue nggak bisa nelen, orang gue batuk nggak apa enggak. Terus kalau ke bini gue bilang bini gue, lu sakitnya sampai sesek enggak, keluarnya apa, cuma reak doang apa ada darah? Enggak, cuma batuk-batuk doang. Itu mah lu batuk-batuk biasa, udah lu nggak usah percaya alat tes, lu percaya sama apa yang lu alamin aja, gue bilang gitu sama bini gue. Iya, bini gue sih nggak sehat-sehat, dia uap. Tetapi kita tetap aja ada usaha ya. Kalau gue kan bawang putih tadi itu kan bikin badan anget tuh, bawang putih bener-bener bikin badan anget, terus ke perut juga enak gitu. Paling bagus bawang putih tunggal gitu kan. Kalau temen-temen tuh, gue sampai sekarang jujur aja masih konsumsi bawang putih. Kalau sekarang sih udah nggak kayak awal ya dikunyah. Sekarang sih gue makannya campur nasi pagi malam. Kalau dulu tuh atau awal gue 3 kali sehari ya, karena mumpung masih kebas gitu kan, pagi siang malam, satu siung. Nggak ada rasanya kalau dulu, masih enak. Sekarang karena udah rasanya satu campurin nasi gitu. Tapi manfaatnya banyak buat kolesterol, buat apa itu. Jadi ya secara garis besar sih gue kemarin sakit covid cuman bawang putih, hirup-hirup minyak kayu putih, air hangat campur air madu, udah sama buah-buahan, paling banyak-banyakin minum air kan.
sama dicampur. Yang paling penting pikiran sih, pikiran positif. Lo tuh harus senang terus, jangan lu pikirin sakit lu pikirin lu senang terus, gue sih sehat meskipun tuh di masjid berita kematian terus ya kan, lu tetep aja harus yakin sama diri lu kayak gitu. Kalau bini gue juga gue udah bilang kayak gitu, lo kok oke batuk. Kalau bini gue emang sampai 2 minggu kan dia masih positif kan, tetap aja dia gue yakinin pas di 2 minggu itu dia batuknya udah berkurang sih, udah minum lagi, uap lagi, jemur uap lagi. Alhamdulillah tuh pas seminggu lagi gua PCR dua-duanya negatif. Dan yang temen-temen ya, gua sih percaya sama omongan dokter ya, kalau udah 2 minggu itu meskipun virusnya masih ada, itu udah nggak nularin lagi. Udah 14 hari itu udah nggak nularin lagi. Gue percaya sama itu ya kan. Ya sekarang logikanya kebanyakan orang yang meninggal COVID kalau emang ada virus itu ada cuma 10 hari doang, 14 hari udah enggak. Akhirnya apa? Gue nyampur, gue mau bini sama anak-anak gue ke bawah. Anak-anak gue akhirnya gue peluk meskipun gue pakai masker. Anak-anak gue alhamdulillah lincah, aktif. Udah 14 hari nggak ada tuh. Gue nekat aja, kasihan anak gue kalau bisa terus kayak gitu kan. Akhirnya gue gabung aja. Alhamdulillah tuh terbukti gitu omongan dokter, jadinya iya benar maksudnya. Kalau udah 14 hari itu udah nggak nularin, jadi nggak usah terlalu takut lah. Apalagi sampai wah yang gimana di sini. Gue juga kalau keluar tetangga gue ngeliat dari atas support dia, bersyukur gue tinggal di lingkungan ini gitu kan. Kayak gitu ya teman-teman sih. Nah akhirnya sampai gue dikatakan negatif, ini gue negatif, udah gue mulai kerja lagi. Jadi nggak usah terlalu ditakutin banget lah ya. Yang penting apa, jaga pikiran, jaga mata, jaga telinga dari berita-berita negatif, itu aja sih. Sama jaga imun, minum vitamin C boleh. Tapi kalau obat-obat yang obat-obatan tuh kalau bisa tuh yang herbal. Kalau obat kan yang kita tahu juga ngaruh ke ginjal kalau banyak-banyak. Bahkan ada yang bilang juga orang meninggal di rumah sakit itu gara-gara obat. Tapi itu gue nggak tahu juga ya bener apa enggak, karena gue nggak ngalamin kan. Cuman yang gue alamin kemarin ini ya itu doang, PCR ini. Sampai yang orang dari Wisma, yang temen gue itu bingung kan, orang dari Wisma gue dinyatakan sehat, PCR lagi kok bisa jadi positif lagi. Bahkan ya ada informasi apa yang gue tahu lagi nih, kejadian baru-baru orang kecelakaan motor, kecelakaannya sampai parah lah, karena dia nggak bisa bangun, nggak sadarkan diri. Terus dites PCR-nya tuh hasilnya belum keluar, meninggal orangnya. Dikuburin ini pakai COVID dong. Aneh kan lu, masa orang kecelakaan meninggalnya dikuburin COVID? Itu dari mana gitu? Ada apa di balik ini semua tuh, ada apa gitu? Kok sampai aneh kayak gini gitu, orang ditakut-takutin sama COVID semua. Kan kasihan kalau yang bener-bener langsung dimasukin ke pikirannya, ditanamin ke alam bawah sadarnya, dia jadi bener-bener kejadian kayak gitu kan. Kasihan. Udahlah, anggap kita ibaratnya gimana, emang kita tahu nih ada virus, ya udah cukup pakai masker. Gue sudah pakai masker keluar karena kan selain virus yang lain, influenza aja kalau batuk, kalau yang sebelum ada virus COVID itu bisa penularannya bisa lewat droplet. Itu sih gue percaya pakai masker aja udah. Cuman gak usah berpikir kalau lu kena corona lu mati, nggak usah begitu ya kan. Kalau corona lu bisa sembuh, dan banyak yang sembuh sekarang. Coba lu cari kali-kali cari berita itu yang berapa banyak yang sembuh, yang berapa yang meninggal ya kan. Ngapain lu cari-cari berita informasi berapa orang yang mati? Bodoh amat, lu cari berapa yang sembuh. Itu yang harus lu cari berita kayak gitu. Pas kemarin yang gue alamin, gue tuh jadi kurang lebih hampir sebulan ya di rumah gue sama bini gue cuma batuk-batuk, uap, hirup minyak kayu putih. Uapnya tuh jadi taruh baskom sama minyak kayu putih begini aja terus setiap hari dia, setiap pagi, siang, sore, pagi, sore. Alhamdulillah negatif juga, sembuh ya kan. Nah kalau masalah orang-orang yang gue sih, kalau menurut gue pribadi ya, karena gue udah ngalamin juga kan, gue percaya
virus corona itu ada, tapi nggak seberbahaya seperti yang orang-orang beritakan dong. Terus lu ngomong, kan banyak yang meninggal, buktinya banyak yang meninggal gara-gara COVID. Tapi lu yakin itu kan kata rumah sakit, maksudnya lu yakin apa nggak komorbid juga? Lu komorbid sih yang gue tahu itu kan kayak orang sakit ada bawaannya, kan ada orang bawaan asma, bisa aja kan karena asma terus dikasih obat-obatan terus, obatnya banyak loh, lebih dari 6 yang gue dari rumah sakit. Itu kan ya nggak tahu ya kalau misalnya apa, yang jelas kalau obat-obatan gitu ditambah lagi pikiran pasien yang masuk rumah sakit yang dinyatakan oleh si alat tes PCR ini positif, pasti pikirannya makin drop. Itu bisa juga bikin dia apa ya, down gitu, bikin dia makin cepet meninggal gitu kan. Jadi aneh aja gitu. Ada juga cerita nih, sebelum masuk rumah sakit, ini sih saudara gue itu dinyatakan negatif ya sebelum sakit. Tiba-tiba dia sakit, masuk rumah sakit, COVID dong. Kan aneh kan, orang udah di PCR itu langsung negatif, langsung positif. Itu kalau menurut gue sih aneh gitu kan. Pokoknya banyak lah kejanggalan mengenai virus COVID ini yang menurut gue logis dan gue alami sendiri. Itu aneh, itu sih ini menurut pengalaman gue ya. Gue nggak tahu dah teman-teman mau setuju mau enggak. Itu sih menurut pengalaman gue ya. Dan sekarang apa? Setelah gue ngerasain, kita bisa kok ngelewatin virus. Kalau udah dikatakan positif, kita bisa kok ngalamin. Kita harus berpikir sehat gitu. Bahkan saudara gue aja ada udah tua juga sembuh, ya kan. Teman-teman gue juga, atasan gue, senior gue sembuh. Nggak berarti gue berpikir sakit corona lu mati gitu. Cuman kalau keluar pakai masker itu kan, itu gue setuju, karena kan selain virus kan, semua virus apa aja droplet itu masuknya lewat lu bersin, lewat bersin gitu ya. Gitu sih teman-teman. Sekarang gue udah sehat lagi, gue udah balik ngumpul sama keluarga. Ya udah deh, udah di pelajaran berharga banget itu virus corona. Dan sebenarnya kalau gue pikir kemarin, gue tuh cuman radang ya kan, cuman radang doang, radang gitu. Tapi kenapa bisa jadi PCR-nya positif? Mungkin karena imun gue turun, tes PCR, jadilah gue positif. Aneh ya teman-teman. Aduh. Ya, jadi ya apalagi. Kalau saran gue nih, kalau buat teman-teman nih ada yang kena virus corona nih, itu yang pertama, jangan panik, jaga pikiran, harus tetap waras. Ya kan, lo harus berpikir kalau ini tuh kayak gue kena ini penyakit pasti bisa sembuh. Apa nih yang bisa bikin gue sembuh? Lu cari aja tuh informasi itu. Lu jangan lihat yang berapa orang yang mati apa, nggak usah dipikirin. Lu cari aja berita kesehatan, fokus ke hal yang membuat apa yang lu mau sembuh gitu kan. Sama tetap tenang, udah diem di rumah, isolasi mandiri, udah have fun. Habis itu lu di rumah bisa bercanda sama, kalau gue kan kebetulan sama bini ya kan. Terus ya banyak hal lah yang lu bisa lakuin gitu kan. Lu bersih rumah ya kan. Nah itu gue sih sama bini gue ya ada hikmahnya gitu. Kita juga sakit di atas berdua, banyak yang cerita, ada yang ngobrol gitu. Ya itu doang sih yang gue bingungin sih sejauh ini, cuma alat tes PCR doang. Kalau menurut gue sih ya alat PCR itu harus ada yang audit gitu, harus dicek gitu kebenarannya. Di Indonesia ini yang standar itu
bener nggak bisa mendeteksi virus corona gitu? Bener nggak apa cuman ngedeteksi imun doang, atau nggak ngedeteksi virus yang masuk, tapi virus apa aja yang masuk pokoknya bisa dideteksi sama alat PCR ini. Kan kasihan jadinya kalau orang yang sehat corona kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut gue teman-teman. Tapi teman-teman kalau yang lain boleh percaya boleh enggak, itu sih kalau menurut pribadi gue yang gue alami. Oke, semoga teman-teman sehat semua, tetap jaga kesehatan, tetap pakai masker keluar, tetap ikut prokes. Tapi satu yang harus gue tekan, virus boleh ada, tapi nggak sebahaya yang lu kira. Itu bisa sembuh kok. Coba lah lu carinya sekali-sekali berapa orang yang sembuh, bagaimana penyembuhan, pengalaman orang sembuh. Jangan berapa orang yang mati mulu, jadinya makin banyak yang mati. Lu carinya yang mati, makin banyak yang mati. Kalau lu cari yang sembuh, makin banyak yang sembuh. Coba dah, kayak di Indonesia contoh aja nih, kalau berita dia carinya angka kemiskinan di Indonesia berapa, jadinya apa, makin banyak yang miskin di Indonesia. Lu tahu negara di mana ya, Italia apa Prancis, pokoknya negara luar gitu, dia tuh bikin berita berapa banyak orang kaya di negaranya, itu beritanya. Jadi apa, makin banyak yang kaya karena yang difokusin kaya. Kalau di Indonesia fokusnya ke yang miskin, jadi makin banyak yang miskin. Coba dah lu pikirin, masuk akal ya kan? Semakin lu berpikir ke situ semakin kayak gitu teman. Jadi kita untuk berperang melawan virus ini juga kita harus kayak gitu. Berapa banyak anak yang sehat, lu cari tuh, oh ini sehat, si ini sehat, oh si ini sehat bisa dengan cara ini. Itu makin banyak yang sehat gitu teman-teman. Ya mungkin itu sih terakhir dari gua. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir ya. Kalau ada yang salah, gue minta maaf. Itu mungkin pribadi dari gue. Kalau memang bener itu mungkin datangnya dari Allah ya teman-teman. Terus buat teman-teman yang suka dengan video ini bisa subscribe ya teman-teman, bisa di share ke yang lain juga. Kalau yang nggak suka ya komen aja di bawah apa yang mungkin bisa gue perbaiki dari diri gue yang apa adanya ini ya kan. Itu aja videonya. Nantikan terus video-video gue selanjutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.